Ku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintamu di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Halo, selamat bertemu kembali. Masih dengan saya Barda Hudaya di mata kuliah pemrograman 3. Pada pertemuan kali ini, pertemuan keempat, kita akan bahas mengenai penanganan eksepsi atau exception handling, ya. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materi. Selamat mengikuti. Baik, pertemuan 4 kali ini kita akan bahas mengenai penanganan eksepsi, ya, atau exception handling gitu ya. Nah, jadi exception itu adalah subclass dari Java Lang Throwable gitu ya. Kamu bisa baca dokumentasi Java Doc ya, untuk lebih paham silahkan kamu buka saja. Nah, jadi exception class itu merupakan kesalahan yang disebabkan oleh program ya, itu kesalahan eksternal. Nah, pada hakikatnya ketika program berjalan ya, kemudian muncul sebuah bug itu atau kesalahan, maka bug tersebut dapat dianggap sebuah objek ya. Nah, enaknya Java itu memberikan akses kepada developer untuk mengambil objek bug gitu ya. Objek bug yang terjadi dengan mekanisme yang nanti kita kenal atau kita sebut dengan exception handling. Dan exception handling ini juga merupakan fasilitas di Java yang memberikan fleksibilitas kepada developer atau kita gitu ya untuk menangkap bug atau kesalahan yang terjadi ketika program berjalan. Nah, nanti di penanganan eksepsi ini ada 5 keyword penting yang akan kita bahas gitu ya. Nanti yang pertama ada try, ada catch, kemudian ada finally, ada throw, dan ada throws gitu ya. Nanti kita bahas satu-satu mengenai 5 buah keyword ini. Nih, keyword yang pertama yaitu keyword try. Nah, keyword try ini biasanya digunakan dalam satu blok program ya. Keyword ini digunakan untuk mencoba menjalankan blok program, kemudian mengenai sasaran di mana. Nah, keyword ini juga harus dipasangkan dengan keyword catch atau keyword finally ya, nanti yang akan kita bahas di berikutnya gitu. Nah, ini pendeklarasiannya, blok try, catch, dan finally gitu ya. Ini try, kurung buka kurawal, kemudian di dalamnya di blok try ini ada pernyataan. Nah, di dalam blok pernyataan ini yang nanti mungkin akan melemparkan eksepsi gitu ya. Kemudian jangan lupa ditutup kurung kurawal. Di bawahnya ada catch ya. Catch ini exception, variable exception inilah nama dari eksepsinya. Di bawahnya adalah handler untuk exception gitu. Yang di bawahnya ada finally pernyataan. Nah, pernyataan ini di blok finally ini dia akan selalu dijalankan ada atau tidaknya kesalahan yang terjadi. Kemudian yang berikutnya keyword catch. Nah, keyword catch ini harus dipasangkan dengan blok try gitu ya, pasangkan dengan try. Nah, kegunaan dari keyword catch ini adalah untuk menangkap kesalahan atau bug yang terjadi di dalam blok try ya. Jadi catch ini adalah untuk menangkap kesalahan yang ada di blok try gitu ya. Nah, nanti kita coba aja nih. Kita coba satu-satu
biar kalian bisa lebih paham ya. Nah, setelah menangkap kesalahan yang terjadi, itu maka programmer dapat melakukan hal apapun ya pada blok catch ini ya, pada blok catch ini. Di sini nih. Ya, tuh. Nah, selanjutnya ada yang namanya keyword finally ya. Keyword finally ini dia merupakan keyword yang menunjukkan bahwa blok program tersebut akan selalu dieksekusi gitu ya. Ada ataupun tidak ada kesalahan yang muncul. Nih, ada contoh sama masih seperti yang tadi. Nah, blok finally itu kita taruh di paling bawah gitu. Nah, dia akan tetap dijalankan walaupun di sini ada kesalahan atau tidak. Kemudian keyword yang berikut adalah keyword throw. Nah, keyword throw ini keyword yang digunakan untuk melemparkan suatu bug yang dibuat secara manual. Ya, ini ada contohnya di sampingnya. Nah, keywordnya dibuat di dalam blok try, throw new exception gitu ya, isinya terjadi kesalahan. Nah, nanti kita coba aja ini apa output dari penggalan program ini gitu ya. Yang terakhir itu keyword throws ya. Keyword throws ini digunakan dalam suatu metode atau kelas ya yang nanti menghasilkan suatu kesalahan sehingga perlu ditangkap errornya. Ini cara mendefinisikannya di dalam metode ya. Jadi ini masih ingat ya gimana apa itu metode gitu ya. Ini metode. Ini public static void kita kasih nama F ya. Metode kita kasih nama F. Throw null exception array index out of bound exception gitu ya. Nah, eksepsinya itu bisa kita tergantung apa? Eksepsinya itu bisa terdiri dari beberapa gitu ya. Nah, mungkin itu penjelasan singkat mengenai penanganan eksepsi. Nah, jadi untuk lebih memahaminya kita coba saja latihan ya. Kita akan buka netbinnya. Silahkan dibuka netbinnya. Nah, baik, kita akan coba latihan ya, buat aja kelas baru. Kita kasih nama latihan eksepsi 1 ya. Tombol finish. Ya. Ini awal program misalkan gitu ya. Kita akan cetak ini sama. Nah, kemudian yang kedua kita mau buat satu buah variabel dengan nama A gitu ya. Kita kasih nilai berapa? 10 misalkan. Kemudian kita akan cetak nih ya, short. Oh, misalkan ada integer B sama dengan A dibagi 0 gitu. Saya mau cetak B, cetak B gitu ya. Terakhir akhir program. Nah, itu nih. Jadi ada 3 buah baris yang akan kita cetak.
baris yang pertama awal program, kemudian di baris yang kedua nanti ada B nih. B ini adalah hasil pembagian dari A dibagi 0 gitu. Kemudian baris yang terakhir kita akan cetak akhir program. Kita akan coba jalankan ya. Klik kanan, run file. Nah, coba kita lihat di sini di bawah. Di baris pertama awal program itu akan dicetak karena betul gitu ya, yang diperintahkan betul. Kemudian baris yang kedua kita mau cetak ini B. B itu adalah hasil dari A dibagi 0 gitu ya. Nah, seperti kita ketahui gitu ya, kalau setiap bilangan yang dibagi dengan 0 itu hasilnya adalah tidak terhingga gitu ya. Maka di sini ada kesalahan error nih. Ya, ada exception in treatment, error arithmetic exception gitu ya. Ini by 0. Nah, di sini kita lihat ketika sini sudah error, maka dia akan langsung keluar dari program gitu ya. Perintah yang terakhir ini tidak akan dijalankan gitu. Nah, coba sekarang kalau yang ini kita bungkus di dalam blok try ya. Nah, coba sekarang kalau ini kita bungkus di blok try yang ini ya. Ini aja. Catch. Ini saya kasih exception showed salahnya salahnya ini kasih nah, sekarang kita coba jalanin ya. Tuh, kita lihat di sini. Sekarang kita analisa di baris pertama awal program ya, ini kita cetak. Kemudian baris yang kedua kita mau cetak si B ini ya, karena kita sudah bungkus dua buah baris ini ke dalam bloknya si try. Nah, di blok try ini kan terjadi kesalahan nih, maka yang dijalankan adalah yang di dalam blok catch gitu ya, catch. Nah, tetap ini dijalankan nih, dicetak errornya apa gitu. Salahnya adalah ini arithmetic exception by 0. Nah, kemudian yang baris ketiga, akhir program ini tetap dicetak gitu ya. Nah, jadi kesalahan yang terjadi di sini itu bisa ditangani dengan blok try catch gitu ya. Nah, ketika terjadi kesalahan di sini, program tidak langsung keluar, tapi dia akan menangkap kesalahannya di blok catch, dan baris terakhir pun tetap akan dijalankan itu ya. Nah, gitu. Kemudian nah kita coba lagi untuk yang finally ya. Finally ini baris yang tetap dijalankan ya. Ini aja deh. Nah, kalau terjadi error di blok catch ya, walaupun nanti di sini ada error ataupun tidak, nah yang di blok final ini tetap dijalankan. Misalkan kalau ini error ya, misalkan ini error, kita jalanin dulu coba ya. Nah, ini kan terjadi error nih karena tidak ada arithmetic exception-nya ini by 0 gitu ya. Nah, errornya di jalan. Ini kan terjadi error tapi tetap dijalankan nih yang di finally. Nah, coba kalau misalkan ini hasilnya benar, ini saya bagi 1 gitu ya, saran filenya. Nah, baris yang di finally tetap dijalankan walaupun di sini
pernyataan di sini benar, di finally tetap dijalankan gitu. Ya itu kira-kira gambaran sekilas, ini dasar saja ya, sekilas mengenai penanganan eksepsi gitu. Kalian pause saja, kalian coba, terus latih saja dengan apa namanya, dengan latihan-latihan ringan biar kalian bisa lebih paham gitu ya. Oke, baik. Untuk pertemuan 4 saya rasa cukup cukup tidak terlalu banyak ya. Artinya walaupun tidak terlalu banyak, mudah-mudahan kalian bisa eh, paham gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kalian coba di rumah. Terima kasih, saya ucapkan sampai bertemu lagi.